pagi kita hari ini, mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan keadaan yang sehat. Kami percaya kalau kami masih ada sampai saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kami mau menyatakan, Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu, dan kami memerlukan Engkau sebagai pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku.
Tuhan, bentuk kami melalui persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudari kami. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kau yang mengajar kami Tuhan untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wahyu 14. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Babylon dan bersama-sama dengan dia 1 orang dan di kayu samanya dan aku mendengar sesuatu suara dari langit atau ayat bah bagaikan deru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain api yang mereka menyanyikan suatu hadapan tahta dan dan suara itu, dan tidak seorang pun mendapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang tadi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti baik itu. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban agung bagi Allah, bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, ada katakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan segala dia telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, Darubu Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, kalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyusul mereka itu naik ke atas, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari perih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat, tentunya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebelah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan lain kepada dia yang di awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuayan di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu atas bumi, dan bumi pun dituailah. Seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebuah sabit tajam. 18. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, dia berkuasa atas api, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabit yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabit atas dan memotong buah pohon anggur di tempat jangan besar, yaitu ke Allah. Dan buah-buah anggur itu hilang di luar kota, dan dari jangan itu darah sampai ke Jepang juga, dan jauhnya 200. Ya, terima kasih Saudari Priska. Hari ini renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Echa. Saya persilakan. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan kita hari ini sudah terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-14, dan kita akan belajar bersama-sama apa yang tertulis di dalamnya. Seperti yang kita tahu bahwa penulis di dalam
apa yang kita sudah baca bersama-sama ini di kitab Wahyu ini seringkali membuat orang-orang ini menjadi takut dan memiliki pikiran yang mereka dihantui oleh pikiran-pikiran yang negatif, sehingga mereka orang-orang yang tidak memahami apa tujuan dari kitab Wahyu ini dituliskan, mereka akan merasa bahwa ini merupakan sesuatu yang membuat berat gitu sebagai pengikut Kristus. Tetapi ketika kita belajar untuk boleh memahami apa yang ditulis di kitab Wahyu ini, kita akan tentu memiliki perspektif yang benar dalam memandang setiap peringatan dan perintah daripada Allah. Seperti yang dikatakan oleh penulis Ibrani, bahwa Allah itu tidak pernah berhenti berbicara di sepanjang zaman dan di sepanjang masa. Dalam berbagai cara, Allah itu selalu memberikan peringatan dan mengajak setiap manusia yang berdosa itu untuk berbalik dan bertobat, menyembah Tuhan. Di akhir zaman pun ini, kita masih melihat Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Tentu yang sudah kita baca di dalam Wahyu pasal 14 ini, bahwa Allah ini masih memberikan kesempatan, masih memberikan peringatan kepada setiap umatnya. Di zaman dulu Allah berbicara pada zaman perjanjian lama, Allah sendiri berbicara langsung kepada setiap umatnya. Di zaman sekarang ini Allah dapat berbicara melalui apapun dan melalui siapapun. Di dalam Wahyu pasal 14 ini, kita tadi sudah melihat bahwa Allah berbicara melalui malaikat-malaikatnya. Para malaikat Allah ini berturut-turut menyampaikan rangkaian berita yang sangat penting bagi para penduduk bumi. Malaikat yang pertama memberitakan bahwa mereka memberikan peringatan, malaikat itu memberikan peringatan kepada penduduk bumi agar menyembah dan takut akan Allah saja, Sang Pencipta segenap semesta, di dalam ayat yang ke-7. Kemudian malaikat yang kedua mengiringi berita tersebut, malaikat itu menyatakan tentang kejatuhan Babel, yaitu sistem kemanusiaan yang sudah tidak tunduk menyembah Allah, dalam ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Peringatan dari malaikat yang kedua. Kemudian peringatan dari malaikat yang ketiga, peringatan ini merinci apa akibat-akibat yang akan dialami oleh orang-orang yang memberontak, yang melawan Allah, dan tidak tunduk kepada Allah, justru malah tunduk kepada iblis, kepada hewan, kepada benda-benda yang dirasa mereka itu memberikan kontribusi dalam kehidupan mereka. Dengan segala tipu daya yang iblis lakukan, membuat manusia itu percaya kepada iblis. Mereka itu akan menanggung siksa yang kekal dari Allah. Nah, seluruh rangkaian berita ini tentu tidak ada maksud yang tidak baik, tetapi ada maksud baik dari Allah, yaitu Allah masih memberikan peringatan, masih memberikan nasihat. Selain memberikan nasihat kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, melalui malaikat itu disuruh untuk bertobat, disuruh untuk berbalik, disuruh untuk melakukan setiap perintah Allah, di sisi lain juga Allah memberikan penghiburan dan janji kepada orang-orang yang sudah hidup di dalam Allah, mereka tidak akan mengalami siksa kekal yang akan dialami orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa yang menjadi perintah Allah. Di setiap kehidupan kita, saudara, kita tahu hidup ini adalah pilihan. Ketika pilihan itu diberikan kepada kita, disitulah hak kita itu kita harus lakukan. Kita memilih mana. Setiap pilihan yang kita pilih itu ada resikonya. Di dalam konteks ini, ketika kita memilih untuk tidak turut apa yang menjadi perintah Allah, maka kita akan mengalami siksaan kekal. Tetapi ketika kita memilih untuk tetap berada di dalam perintah Tuhan, juga ada resikonya. Resiko apa yang akan kita alami ketika kita mengikuti perintah Tuhan? Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah akan memberikan penghiburan dan janji siksaan kekal itu tidak akan dialami oleh orang-orang yang tetap mempertahankan kesetiaan iman kepada Kristus. Orang-orang seperti ini akan beristirahat dengan tenang. Karena itu Allah memberikan ucapan
selamat dengan kalimat berbahagialah di dalam ayat yang ke-13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dari sini kita belajar, saudara, apapun yang kita alami saat ini mungkin rasanya berat, mungkin rasanya sulit ketika kita mengikut Tuhan, harus mengesampingkan ego, harus mengesampingkan kedagingan kita dan menuruti Roh. Tentu tidak mudah, tetapi dari sini kita akan menerima sesuatu yang tidak ada harganya, yaitu keselamatan kekal yang daripada Allah yang sudah dijanjikan kepada kita. Seluruh rangkaian berita ini yang disampaikan oleh malaikat-malaikat tersebut, mengenal dan menyembah Allah hanya akan bisa terjadi karena pertolongan Kristus. Sebaliknya, orang-orang yang mengikuti kejahatan dan melawan atau anti dengan Kristus, seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama kemarin di Wahyu pasal yang ke-13, mereka akan diberikan tanda, mereka akan, disitulah mereka menyebut diri mereka itu anti Kristus dan tidak mengikuti apa yang Kristus sudah beritakan dengan kematiannya, dengan pengorbanannya, yang padahal Kristus itu yang akan melaksanakan hukuman akhir, yaitu Kristus sendiri akan datang untuk kedua kalinya dan akan menjadi hakim yang adil dan menghakimi setiap manusia. Apa yang menjadi pilihan kita, ataukah kita yang mengikuti Kristus akan tetap berada di jalannya dan melakukan dan menerima keselamatan kekal, atau menghakimi orang-orang juga yang tidak mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan dan mereka akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Siksaan yang kekal ini dalam penglihatan Yohanes itu, mereka yang akan dihukum mengalami siksaan yang lebih keji dibandingkan dengan siksaan dunia. Siksaan Allah atas orang berdosa itu sifatnya kekal. Di sini siksaan yang dilukiskan oleh Yohanes itu dengan kiasan api, belerang, dan juga asap api. Di dalam ayat yang ke-10 dan juga 11. Kekekalan siksaan ini dilukiskan oleh Yohanes itu siang dan malam, berarti tidak ada hentinya. Di sisi lain juga, Allah ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang tetap setia bahwa jerih lelah setiap kita yang sudah mau mengesampingkan segala hal kesenangan duniawi kita itu akan ada akibatnya. Dari sini kita belajar, saudara, manakah yang menjadi pilihan kita, itulah yang akan menentukan kehidupan kita. Pesan dari perikop ini ditujukan juga kepada jemaat-jemaat yang pada saat itu sudah mengalami penderitaan, mereka yang sudah menerima Injil keselamatan di dalam kematian dan juga kebangkitan Kristus itu didukung dan diingatkan untuk agar lebih tekun lagi di dalam mereka mengiring Tuhan, taat kepada kehendak Allah, tetap memiliki iman kepada Yesus, sebab meskipun mereka harus mati, tetapi kalau matinya itu karena Tuhan, mereka akan tetap berbahagia. Kematian mereka tidak akan sia-sia, sebab semua perbuatan iman itu diketahui oleh Tuhan dan Tuhan akan memperhitungkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh sebab itu, firman Allah itu mengingatkan orang-orang beriman untuk tetap kuat dan tetap tabah menjalani setiap persoalan kehidupannya. Jadi, jalan manakah yang akan kita pilih, saudara? Jalan kesetiaan atau jalan ketidaksetiaan? Setiap pilihan kita memiliki resiko, karena bukan langkah awal yang menentukan kehidupan kita. Di awalnya mungkin kita bisa saja memiliki semangat yang membara dalam mengikut Tuhan. Tetapi ketika di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita melihat situasi dan keadaan yang tidak menentu, disitulah iman kita ini diperhitungkan apakah kita mau tetap mengikut Tuhan ataukah tidak. Nah, bukan langkah awal dan bukan di tengah-tengah perjalanan itu, tetapi di langkah akhirnya itu menjadi ketentuannya, apakah kita mau menuju siksaan kekal ataukah kita mau menuju hidup yang kekal. Semuanya ada di pilihan kita, saudara. Jalan manakah yang harus kita pilih? Tentu kita semua, saya percaya kita akan memilih yang terbaik, yaitu jalan kesetiaan untuk terus tetap setia kepada Tuhan, dan di akhir itu kita akan menerima mahkota kehidupan yang daripada Tuhan, yang Tuhan akan janjikan dalam kehidupan kita. Dari sini kita belajar untuk tetap setia, mengikut Kristus, apapun yang akan terjadi, kita mau katakan,
Tuhan Yesus tetap baik selama-lamanya, dan sampai kapanpun, apapun yang terjadi, kita tetap mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah kita semua tetap diberkati dan tetap setia dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Saudari Echa yang sudah sharing firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita belajar ya hari ini ya bahwa neraka itu benar-benar ada dan surga itu benar-benar ada. Dan dikatakan tadi neraka itu adalah siksaan siang dan malam. Jadi jangan berpikir neraka itu tempat di mana kita dihukum sementara, lalu kita mati dan tidak ada lagi. Tidak, kalau begitu enak banget ya. Lebih baik kita berbuat dosa, tidak usah percaya Yesus, nanti masuk neraka, sebentar disiksa langsung mati dan kita tidak ada lagi. Enggak seperti itu teman-teman. Ada dua kekekalan yang akan kita tuju nanti. Hidup kekal atau kematian kekal. Pilih yang mana. Dan dikatakan ayat 12 tadi yang tadi sudah disampaikan juga oleh Saudara Echa, yang penting di sini, perhatikan ya. Yang penting di sini teman-teman, ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi teman-teman, untuk kita terhindar dari yang namanya siksaan ini, siang dan malam tidak henti-hentinya disiksa, ratap dan kertak gigi. Nah, maka yang diperlukan adalah iman dan ketekunan atau kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Gitu kan ya? Dan mereka yang menyembah iblis, binatang itu serta patungnya antikristus dan menerima tanda penolakan kepada Allah, itu tanda binatang itu 6 kemarin yang saya katakan, yang sudah saya jelaskan. Jadi mereka itu adalah mereka yang ditentukan untuk binasa. Nah, kita jangan sampai menjadi bagian dari mereka. Oke, teman-temannya, tetap semangat. Kita boleh sama-sama bertumbuh sebagai anak-anak muda, keluarga muda yang diberkati oleh Tuhan dan setia kepada Tuhan. Baik, kita akan berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih Angelica bisa memimpin doa syafaat, nanti saya akan memimpin doa penutup. Mungkin teman-teman yang ingin didoakan secara khusus bisa ketik di kolom chat, mungkin secara pribadi kepada saya juga boleh ya. Silakan Angelica berdoa syafaat dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat kesempatan Tuhan yang telah Kau berikan pada pagi hari ini pada kami semua Tuhan, sehingga kami dapat bangun Tuhan dalam keadaan yang sehat Tuhan. Bahkan kami bisa Tuhan bersama-sama untuk melakukan mesbah pagi. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Engkau memberkati bangsa dan kota kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap pemimpin yang ada di bangsa kami, baik dari Presiden Tuhan, para jajaran Menteri, Wakil Presiden, bahkan seluruh aparatur negara, bahkan seluruh pemimpin yang ada di setiap daerah Tuhan, di kota-kota, bahkan di desa-desa. Engkau memberkati Tuhan seluruh pemimpin-Mu Tuhan, biar Tuhan mereka Tuhan dapat melaksanakan Tuhan tugas mereka dengan baik Tuhan. Bahkan juga mau berdoa Tuhan Yesus buat seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia, dari kalangan gereja apapun Tuhan. Engkau memberkati Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, biar semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dapat dimenangkan Tuhan. Bahkan juga mau berdoa Tuhan Yesus buat kami seluruhnya Tuhan yang ada di mesbah pagi pada hari ini Tuhan, kami yang hadir Tuhan, pribadi lepas pribadi, Engkau Bapa memberkati kami Tuhan, biar Tuhan Engkau berikan kesehatan kepada kami Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau berkati setiap saudara-saudara kami Tuhan, keluarga kami dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati juga, Engkau memberikan kesehatan, Engkau jaga, Engkau juga Bapa melindungi Tuhan. Bahkan orang tua kami juga Tuhan Yesus, Engkau Bapa memberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat satu hari ini Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar satu hari ini Tuhan yang pegang kendali kehidupan kami, biar apapun aktivitas kami Tuhan, Tuhan yang menjaga, melindungi kami, jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan, dari kecelakaan maut, bahkan dari niat orang jahat, bahkan Bapa jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Biar Tuhan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Mari kita akan akhiri persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami percaya setiap doa kami Tuhan dengar, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir, dan ketika Tuhan hadir, kami sungguh percaya sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Hamba berdoa buat setiap teman-teman, rekan-rekan yang hadir pada
pagi hari ini Tuhan berkati mereka satu persatu. Apapun masalah dan pergumulan mereka, Tuhan yang menolong mereka. Apa yang tidak mungkin bagi kami percaya sangat mungkin bagi Tuhan. Berkati Delima, berkati Eca, berkati Jessica, berkati Esther, berkati Kak Evi, berkati Ira, berkati Iren, berkati Carlina, berkati Angelica, berkati Christina, berkati Lirawati, berkati Priska, dan berkati hamba dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi orang dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Baik teman-teman kami tidak hadir pada hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan mereka, yang mungkin masih malas, Tuhan jamah hati mereka, ketuk pintu hati mereka, bahwa mereka perlu Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa bahwa kami masuk dalam rencana Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara yang dahsyat dan besar. Mari teman-teman kita arahkan hati kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih serta pengorbanan dari Tuhan Yesus. Persekutuan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semua teman-teman. Thank you Ca. Thank you. Bagi semuanya, Tuhan Priska. berkati. Sampai jumpa besok. Iya, Tuhan berkati semua ya. Tuh Christina, terima kasih. Yang lain terima kasih semua.